Film akan dibuka di hari yang tenang, sebuah mobil pengiriman uang yang tengah melakukan rutinitas seperti biasa. Salah satu penumpang di mobil itu mulai menggerutu tentang mobil mereka yang tua, yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi 10 tahun yang lalu. Tapi mau apa dikata, karena memang kondisi ekonomi sedang buruk, mereka pun tidak bisa melakukan update dan mengganti mobil itu. Setelah berbincang-bincang sejenak, akhirnya mobil itu pun berjalan keluar dari tempat pengambilan uang. Tapi kemudian, tiba-tiba ada sebuah pembangunan infrastruktur jalan di depan mereka. Jalan ditutup dan kemudian mobil semen menghalangi jalan mobil mereka. Di sini mereka berdua tampak tidak curiga. Tapi kemudian supir dari truk itu keluar sambil menodongkan senapan. Mereka berdua tampak panik dan berusaha untuk pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya, mobil itu sudah dihadang dan di-stop. Dan kemudian sebuah mesin las mulai memotong pintu baja milik mobil itu. Setelah pintu terbuka, ketua penjaga itu langsung dihabisi begitu saja oleh para perampok yang terlihat sangat ahli dan juga sangat profesional. Uang-uang itu pun diambil dan dibawa pergi. Beberapa hari pun berlalu setelah kejadian perampokan itu. Kemudian datang seorang pria bernama Patrick Hill yang merupakan mantan petugas pengiriman uang di Eropa yang ingin mendaftar di perusahaan pengiriman uang bernama Vertigo, perusahaan yang dirampok tempo hari. Berdasarkan pengalaman kerjanya di Eropa, dia merupakan pilihan yang tepat untuk menggantikan orang-orang itu. Tapi sayangnya di sini, standar dalam perekrutan pekerja sudah ditingkatkan karena mereka tidak ingin mengambil resiko dengan pegawai yang tidak bisa apa-apa. Kemudian sang pemimpin berkata bahwa dia akan melakukan pelatihan dan uji coba apakah dia layak atau mungkin lulus agar bisa bekerja di tempat itu. Kemudian tak selang lama datang seorang pria bernama Bullet, merupakan instruktur di tempat itu. Kemudian dia mulai dilatih dan juga diuji, mulai dari daya tahan fisik, kemampuan mengemudi, dan kemampuan menembak. Walaupun nilainya tidak begitu tinggi, tapi Patrick Hill menunjukkan potensi yang luar biasa. Jadi dia akan direkrut dan mulai bekerja di keesokan. Let's get you suited. Beberapa hari pun berlalu, Patrick sudah mulai bekerja di tempat itu. Dia dikenalkan dengan seluruh anggota tim di tempat pengiriman itu. Tapi orang-orang di tempat itu tidak terlalu suka dengan keberadaan Patrick. Ya mungkin karena Patrick adalah orang yang baru. Dan seperti biasa, pasti ada pembulian bagi orang baru yang bekerja di tempat itu. Tapi Patrick merupakan orang yang sangat tenang dan tidak terlalu banyak ngomong. Dia pun berusaha terlihat sangat santai. Bahkan saat Bullet dan orang-orang di sekitar berusaha membulinya, dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Di hari pertama Patrick bekerja, dia akan mengambil uang di salah satu department store dan kemudian dia akan antar menuju bank terdekat. Di pengiriman uang itu dia akan bersama dengan seorang sopir bernama Dave, merupakan anggota yang seharusnya mengendarai truk tempo hari yang dirampok oleh para perampok itu. Akibat kejadian itu, Dave dicurigai merupakan bagian dari komplotan perampok itu. Bahkan sampai FBI datang ke rumahnya. Dave pun terlihat sangat kesal dengan kejadian itu, tapi mau apa dikata, itu sudah menjadi SOP dari perusahaannya. Bullet yang mendengarkan hal itu hanya bisa tertawa. Kemudian mereka pun selesai melakukan pengiriman di hari pertama. Godfrey, a pleasure. Picture it now. A parrot. Di sore harinya saat mereka akan pulang, Bullet mengajak Patrick untuk bermain biliar sebentar agar lebih mengakrabkan kepada teman-temannya. Tapi terlihat di sini bukannya menolak, dia meminta waktu sedikit agar bisa mengambil barang-barangnya. Tapi di saat Bullet pergi, dia langsung melihat daftar foto yang ada di scanner absen itu. Dia melihat satu demi satu foto di dalam scanner itu. Kemudian dia masuk ke ruang biliar. Di sini, Patrick bermain biliar bersama Bullet dan juga teman-temannya, walaupun mereka terlihat tampak tidak akrab. Kemudian salah satu pria berusaha untuk mengganggu Patrick, tapi Patrick sekali lagi menunjukkan ketenangannya. Sebenarnya Patrick sedikit tidak disukai di tempat itu karena sikap tenangnya dan sikap kerennya. Bahkan dia hanya berkata sedikit saja. Tapi sebelum pria ini banyak ngomong, Patrick meminta dia untuk membeli bir dan sebaiknya pria ini minum di pojokan saja daripada dia terus mengganggu dirinya. Tentu saja teman-temannya hanya bisa melihat dan tertegun. Di Besokan paginya mereka pun melakukan pekerjaan kembali.
Masih bersama Dave dan juga Bullet, kali ini mereka akan menuju sebuah kapal pesiar untuk mengirimkan uang senilai $10.000. Tapi di sini Bullet begitu lama. Entah apa yang mencegah dia. Kenapa dia bisa begitu lama berada di kapal itu? Tapi kemudian terdengar suara teriakan dari radio milik Dave. Kemudian muncul suara asing yang mengancam bila dia tidak menyerahkan uang itu maka temannya akan dihabisi. Dave yang mendengarkan hal itu langsung panik. Dia kebingungan apa yang harus dia lakukan. Tapi dia memiliki prosedur. Di sini dia membawa uang senilai $2,5 juta. Dan bila uang itu hilang, mereka akan dapat masalah besar. Tapi di sini Patrick berkata, ini hanyalah uang. Ayo kita selamatkan teman kita. Kemudian Dave menghubungi pria itu kembali agar mereka bisa bertemu di suatu tempat. Kemudian mereka pun pergi menuju sebuah gudang di pinggir laut. Di depan mereka terdapat sebuah mobil yang tengah menunggu. Kemudian di sini Bullet tengah disekap oleh orang-orang itu. Dengan terpaksa Patrick membuka pintu belakang mobil uang yang telah mereka kemudikan. Kemudian mulai melempar satu demi satu tas berisi uang itu ke mobil pick up. Di sini Patrick menunggu momentum. Di saat orang-orang itu lengah, dia melempar salah satu uang itu keluar dari bak pick up itu, yang membuat salah satu dari para perampok itu langsung panik dan mengancam Patrick agar tidak melakukan hal itu lagi. Tapi di saat salah satu perampok itu ingin mengembalikan uang itu ke dalam pick up, Patrick tiba-tiba langsung menghabisi mereka. Dengan cepat dan tanpa belas kasihan, Patrick langsung menghabisi mereka satu demi satu, yang membuat Bullet terkejut dengan kecakapan dan bagaimana Patrick bisa begitu tanggap. Kemudian terlihat di sini salah satu perampok lari ke dalam bangunan. Patrick tanpa ragu langsung mengejar pria itu. Tampaknya di sini Patrick tengah mencari sesuatu atau mungkin informasi tentang seseorang yang ingin dia tahu. Saat pria itu tertangkap, tampaknya pria ini tidak memiliki informasi. Kemudian dihabisi oleh Patrick begitu saja. Dave dan juga Bullet yang melihat itu, mereka benar-benar heran mengingat nilai latihan dari Patrick hanyalah rata-rata. Tapi di sini dia bisa menembak dengan jitu bahkan tanpa kesalahan. Setelah kejadian itu, Patrick dan juga Bullet dipanggil oleh kepala kantor yang mana mereka dicari oleh FBI. Di sini FBI ingin mencari tahu bagaimana kejadiannya di dalam proses perampokan itu. Bagaimana bisa Patrick melawan orang-orang itu begitu mudah. Tentu saja ini mengundang kecurigaan bagi anggota FBI menyelidiki. Pertanyaan demi pertanyaan pun dilontarkan. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan kecurigaan sesuatu terhadap Patrick. Bahkan Patrick ditunjukkan sebuah rekaman kejadian sebelum Patrick masuk ke dalam perusahaan itu. Di sini Patrick ditanyai apakah ada kaitannya antara perampokan yang dia alami dan perampokan itu. Di sini Patrick tampak sedikit mulai curiga dengan seseorang, tapi Patrick mengatakan bahwa kedua perampokan ini tidak memiliki hubungan satu sama lain. Setelah itu, Patrick dipanggil oleh kepala kantor, yang mana kepala kantor sangat bangga dengan hasil yang dicapai oleh Patrick, bahkan bisa melindungi perusahaannya. Akibat itu, perusahaan mereka mendapatkan rating yang cukup bagus, dan ini merupakan keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan mereka. Setelah pembicaraan singkat itu, Patrick kembali menuju teman-temannya. Teman-temannya menyambut Patrick dengan sangat baik karena Patrick dianggap pahlawan dan ikon baru di perusahaan mereka. 3 bulan telah berlalu semenjak kejadian itu. Patrick dan juga Bullet melakukan pekerjaan seperti biasa, mengantarkan uang menuju tempat-tempat yang telah ditentukan. Tapi tiba-tiba mereka mengalami suatu perampokan kembali, di mana perampokan ini bahkan lebih terorganisir dan lebih taktis daripada yang mereka alami. Tapi di saat Patrick keluar dari mobil sambil membawa kantong-kantong uang itu, tiba-tiba para perampok hanya bisa melongo kemudian pergi dari tempat. Bullet yang melihat itu seakan-akan dia sangat curiga. Mungkin Patrick memiliki masa lalu yang sangat tidak terduga, atau bahkan mungkin Patrick adalah seseorang yang berhubungan dengan dunia hitam. Tapi di sini CEO dari Vertigo tidak ingin ambil pusing dan menganggap bahwa Patrick merupakan ikon baru di perusahaan mereka. Karena itu para perampok akan lari tunggang langgang agar bisa selamat dari Patrick. Ini merupakan keuntungan yang luar biasa, walaupun salah satu pemimpin dari perusahaan Vertigo masih tampak sangat curiga dengan keberadaan Patrick. Setelah rentetan kejadian itu, akhirnya Patrick dekat dengan salah satu personil di Vertigo, seorang gadis bernama Dana. Di sini mereka berdua tampak dekat, dan kemudian di malam itu mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Setelah selesai, ternyata Patrick menunggu Dana di ruang tamu, kemudian mengancam dia karena telah mengambil uang di perusahaan itu. Tapi Dana
menolak untuk mengakuinya karena dia hanya mengambil uang itu dari tempat yang tercecer dan dia menganggap uang itu merupakan dana pensiunnya. Tapi Patrick tahu betul bahwa Dana sedang berbohong dan dia ingin Dana berkata jujur bahwa sebenarnya dia mencurinya. Di sini juga Patrick meminta Dana agar bekerja sama dengan dirinya untuk mencari tahu orang-orang yang Patrick cari. Dan sebaiknya dia bekerja sama, bila tidak, Dana akan dilemparkan ke dalam penjara. Dana yang mendengarkan hal itu tidak memiliki banyak pilihan, dan akhirnya dia menyepakati apa yang diminta oleh Patrick. Kemudian cerita akan beralih ke 5 bulan yang lalu, di mana saat ini Patrick bersama putranya yaitu Doggy sedang ingin berjalan-jalan. Tapi kemudian tiba-tiba telepon masuk dari seseorang yang ternyata salah satu dari perampok yang merampok tempo hari. Dari sini kita bisa lihat bahwa identitas Patrick yang sebenarnya merupakan bos dari para mafia dan juga perampok yang biasa merampok uang dari mobil pengantaran. Di hari ini Patrick diminta oleh salah satu anggotanya untuk mengamati pergerakan salah satu mobil pengantaran uang, yaitu milik perusahaan Vertigo. Tapi karena dia bersama putranya, dia hanya bisa menyanggupi dan melakukan pengamatan, tapi tidak bisa melakukan pengamatan yang lebih detail. Kemudian dia sampai di depan kantor Vertigo. Putranya menunggu di dalam mobil, sedangkan Patrick membeli jajanan di tempat itu. Di saat mobil Vertigo keluar, tiba-tiba mobil itu langsung dirampok oleh sekelompok orang. Di sini Doggy putranya menjadi salah satu saksi bagaimana para perampok itu menghabisi kru di dalam mobil itu. Patrick yang mendengarkan suara letusan tembakan berlari menuju putranya, tapi sayangnya putranya telah dihabisi karena telah menjadi saksi. Begitu pula dengan Patrick yang berusaha menyelamatkan. Tapi untungnya Patrick masih melihat salah satu orang yang menembak putranya. Lalu dia pun pingsan. Saat terbangun, Patrick sudah berada di rumah sakit. Dia berhasil selamat dari rentetan tembakan itu. Semenjak saat itu, Patrick menjadi pria yang sangat dingin dan memutuskan untuk mencari tahu siapakah orang-orang ini. Kemudian Patrick menemui salah satu anggota FBI bernama Andy, yang mana di sini Patrick akan menyelidiki siapa yang melakukan perampokan di truk milik Vertigo, asalkan dia dibiarkan untuk mencari tahu siapakah pelakunya. Andy yang mendengarkan hal itu sangat terbantu karena memang para perampok ini sudah menjadi sangat ahli akhir-akhir ini, bahkan identitas mereka tidak bisa ditemui. Andy pun sepakat dan dia akan menutup mata dengan apapun yang terjadi. Setelah itu Patrick mulai mencari tahu siapa pelakunya dengan menyisir para perampok di kota itu. Tapi sayangnya mereka hanyalah perampok kelas teri yang bahkan tidak punya keahlian untuk merampok mobil pengantaran uang. Setelah semuanya buntu, Patrick memutuskan untuk daftar di perusahaan Vertigo untuk mencari tahu lebih dalam. Setelah dia berhasil masuk, disinilah dia mulai melakukan proses penyelidikan dengan mulai mencari tahu satu demi persatu identitas dan di mana mereka tinggal dari orang-orang dan kru dari Vertigo. Kemudian cerita akan beralih kepada para anggota perampok yang merampok mobil Vertigo tempo hari, yang mana ternyata orang-orang ini merupakan mantan tentara. Lebih tepatnya tentara Special Force, semacam Kopassus kalau di Indonesia. Karena mereka sudah tidak bekerja di kesatuannya, ditambah lagi kondisi keuangan mereka yang relatif sedikit buruk, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan sedikit olahraga dengan cara merampok beberapa juta dolar uang yang ada di kota itu. Awalnya mereka hanya melakukan perampokan kecil-kecilan, tapi semakin lama mereka semakin tergoda. Toh lagi pula polisi tidak bisa menangkap mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melakukan perampokan yang sedikit lebih beresiko dengan merampok salah satu mobil pengantaran uang milik perusahaan Vertigo. Saat rencana disusun, mereka pun melakukan perampokan itu. Dan disitulah untuk pertama kali mereka bertemu dengan Patrick dan juga putranya. Dan putranya, termasuk Patrick, ditembak di tempat itu oleh salah satu perampok yang bernama Jan, yang merupakan perampok yang paling bengis, yang salah satu pasukan elit yang pernah bertemu. Kemudian kita akan kembali ke masa sekarang, di mana para perampok yang berlatar militer ini tengah melakukan perencanaan yang jauh lebih gila. Mereka ingin merampok di depo pengiriman uang, di mana setelah mereka melakukan perampokan ini, mereka tidak perlu merampok lagi dan bisa pensiun, karena uang yang akan mereka dapatkan sangat-sangat besar. Setelah mereka mendengarkan berapa nominal dan jumlahnya, mereka pun mulai menyusun rencana agar bisa merampok di depo milik Vertigo. Beberapa hari pun berlalu. Seperti biasa, Patrick dan juga Bullet tengah melakukan pengiriman uang dengan truk mereka. Tapi tiba-tiba Bullet berkata kepada Patrick kalau dia selama ini merupakan bagian dari perampok yang berlatarkan orang-orang dari militer. Dan bila Patrick ingin selamat, sebagai Patrick tidak melakukan apapun, biarkan mereka bekerja. Dan Bullet akan menjamin seluruh keselamatan dari Patrick.
Patrick pun mengikuti permainan itu karena dia sangat ingin menghabisi orang yang telah menghabisi putranya. Kemudian Bullet masuk ke sebuah gedung. Di sana telah ditunggu oleh para perampok yang kemudian masuk ke dalam truk Vertigo. Sementara itu kamera CCTV di truk itu dimatikan dan menganggap bahwa kamera di truk itu telah rusak. Setelah mereka semua masuk, truk itu pun langsung kembali ke depot milik Vertigo. Seperti biasa, tanpa kecurigaan, mereka pun langsung memasukkan truk itu begitu saja ke dalam depot milik Vertigo. Di saat mereka semua lengah, para perampok itu langsung turun dari mobil dan menghabisi satu persatu orang di tempat itu. Tapi untungnya salah satu penjaga masih sempat untuk menyalakan alarm yang membuat semua orang menjadi tahu kalau tempat itu tengah diserang atau tengah dirampok. Di samping itu, polisi juga sedang menuju tempat itu. Mereka pun semakin panik dan harus bergerak cepat. Sedangkan di sini terlihat Patrick akan disekap ditawan di ruang penyimpanan uang. Di saat salah satu orang itu lengah, Patrick langsung menghabisi orang itu dan kemudian mengenakan baju mereka, lalu menyamar dan menghabisi satu demi satu para perampok. Di sisi lain, Dana dan juga temannya berusaha untuk melindungi uang-uang itu. Di sini dia langsung menembaki satu demi satu perampok, tapi kemudian Bullet di belakang mereka berusaha untuk menolong. Di sini Dana dan juga temannya tidak sadar kalau Bullet merupakan seorang pengkhianat dan memberikan pistol kepada dirinya. Dan kemudian Dana dan juga temannya ditembak begitu saja. Di sisi lain, Patrick tengah menghabisi satu demi satu orang-orang itu, hingga pada akhirnya hanya tersisa 3 orang. Di saat dia akan menghentikan Jan, Bullet, dan juga Sersan, dia tertembak dan mereka bertiga berhasil lolos dari depot pengisian uang itu. Setelah keluar, Jan dan juga Bullet berusaha untuk kabur, tapi helikopter terus membuntuti mereka. Tapi mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, kemudian masuk ke sebuah gedung dan meretas sistem keamanannya yang membuat para polisi tidak bisa masuk. Kemudian menggunakan sebuah gorong-gorong yang tidak digunakan dan mengirim uang itu masuk ke dalam gorong-gorong dan dibawa dengan ATV. Tapi sebelum itu, Jan menghabisi salah satu anggota dari para perampok itu yang terluka. Karena bila dia menghabisi orang ini, maka pembagiannya hanya perlu 2 saja. Karena Jan merupakan orang yang sangat serakah. Di saat mereka pergi, Bullet bertanya kepada Jan keberadaan salah satu teman mereka, tapi dia berkata kalau teman mereka telah tewas. Bullet yang mendengarkan hal itu, dia tidak percaya. Dia sudah tahu apa yang dilakukan oleh Jan. Kemudian saat mereka sudah berhasil keluar dari gorong-gorong itu dan memindahkan uang ke dalam mobil, niat dari Bullet adalah menghabisi Jan. Tapi sayangnya Jan jauh lebih cepat, kemudian langsung menghabisi Bullet. Lalu Jan pun langsung pergi dari tempat itu menuju rumahnya. Di rumah, Jan sangat menikmati hasil rampokannya yang kini bisa dia nikmati sendiri tanpa harus dibagi. Dengan gaya sehabis mandi, dia pun terlihat sangat santai. Tapi kemudian suara telepon pun masuk. Saat dia akan mengangkatnya, tiba-tiba terdengar suara. "Apakah kau tidak ingin mengangkatnya?" Iya, Patrick sudah berada di belakangnya. Di sini kemudian Jan begitu terkejut bahwa Patrick merupakan pria yang tempo hari dia tembak. Bagaimana mungkin pria ini bisa selamat dan kini bisa memburunya. Kemudian Patrick melemparkan beberapa dokumen ke arah Jan yang berisi hasil otopsi dari Doggy atas kematiannya, yang mana seluruh organ vitalnya terkena peluru. Kemudian di sini Patrick menghabisi Jan dengan mengambil satu demi satu organ yang telah dia ambil dari gedung. Setelah misi itu berhasil, dia pun pergi dari apartemen milik Jan yang ternyata di luar sudah ada kepala FBI Andy. Dan ternyata di sini mereka telah bekerja sama dan kini kepala FBI Andy akan mengurus sisanya. Kemudian Patrick berjalan perlahan-lahan menuju mobil milik anak buahnya dan film pun berakhir. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what